Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku ikhwanul muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita harapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana untuk sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, untuk berubudiyah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah puasa, menunaikan zakat, menunaikan infak dan sedekahnya pada siang harinya, dan menunaikan ibadah qiyamul lail pada malam bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita mohonkan pada Allah agar tercurahkan disampaikan buat Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengajarkan kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Beliau telah mengajarkan kita bagaimana akhlak yang mencerminkan kemuliaan, bagaimana sikap yang mencerminkan kebaikan sebagai seorang manusia, bagaimana akidah tauhid dalam Islam beliau ajarkan kepada kita semua, hingga sampai detik hari ini kita masih diberkati oleh ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita semua. Pada hari ini kita akan mencoba membahas mengenai ekonomi Islam di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah pelaksanaan ibadah bulan Ramadan. Ikhwanul muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada dasarnya ekonomi Islam adalah bahagian dari muamalah, di mana dalam muamalah ada kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam aspek muamalah pada dasarnya adalah boleh. Itu ketentuan dalam muamalah. Illa dalilun tahrim, kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka kalau kita lihat berkegiatan atau berekonomi, beraktivitas ekonomi di tengah masyarakat merupakan suatu kebolehan, di mana dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, dan janganlah engkau memakan harta sesamamu melalui jalan yang batil, illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui jalur perdagangan, jalur perniagaan yang ada unsur keridhaan, suka sama suka di antara kamu. Maka terjawab sudah bahwasanya ekonomi Islam itu segala aspeknya boleh kita laksanakan. Apakah itu dalam bentuk jual beli atau upah mengupah, maupun aspek muamalah lainnya. Tapi perlu kita garis bawahi, ada hal-hal yang dilarang dalam praktik ekonomi syariah. Maka ekonomi syariah itu harus terhindar dari beberapa unsur yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, unsur yang dilarang dalam Islam adalah syaratnya jual beli atau praktik ekonomi Islam yang kita lakukan tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Walaupun ada keridhaan di antara keduanya, tapi kalau ada unsur kezaliman dalam praktik tersebut, maka perbuatan itu dilarang. Kemudian apabila mengandung unsur riba, sebagaimana Allah telah melarang riba, wa Allahul bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan segala praktik jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian tidak boleh mengandung unsur yang membahayakan
atau merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, baik pedagang maupun pembeli. Kemudian aspek ekonomi Islam itu juga tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan atau dalam istilah fikih disebut dengan unsur gharar. Maka apabila jual beli yang kita lakukan tersebut mengandung hal-hal tipuan atau menipu salah satu pihak, baik penjual menipu pembeli maupun pembeli menipu penjual, maka jual beli yang kita lakukan haram dan batal secara hukum Islam. Kemudian tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Mana unsur-unsur yang diharamkan dalam praktik ekonomi? Salah satunya menjual atau membeli atau memperjualbelikan kotoran atau najis. Memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Memperjualbelikan khamar, memperjualbelikan daging babi, memperjualbelikan najis dan kotoran-kotoran lainnya, maka itu dilarang dalam transaksi ekonomi Islam. Kemudian syarat jual beli selanjutnya tidak mengandung unsur judi atau unsur maisir di antaranya. Jadi jual beli yang mengandung spekulasi, untung-untungan apapun jenisnya, maka itu dilarang dan batal jual belinya secara hukum Islam. Lalu kita melihat ke depan, di saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19 sekaligus bertepatan juga dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana harusnya kita berekonomi, bermuamalah, bertransaksi di bulan yang kita sedang ditimpa wabah ini, sekaligus kita berada dalam saat pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka adapun sikap yang harus kita miliki terhadap saudara-saudara kita pada saat pandemi, pada saat wabah ini adalah meringankan beban saudara-saudara kita. Jadi jangan sampai ada unsur kezaliman terhadap transaksi ekonomi, transaksi jual beli dan perdagangan yang kita lakukan. Apa contohnya transaksi yang mengandung unsur kezaliman dalam praktik perdagangan, yaitunya transaksi yang merugikan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Contohnya ketika kita menjual masker. Dulu harga masker itu per bijinya Rp5.000. Namun karena saudara-saudara kita membutuhkan, kita naikkan harganya menjadi 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Atau memperjualbelikan alkohol sebagai antiseptik. Dulu harganya yang 250 ml itu sekitar Rp5.000 per botol. Tapi dengan datangnya pandemi, lalu orang banyak membutuhkannya, kita naikkan harganya menjadi 3 atau 4 kali lipat, menjadi 20.000, 15.000. Maka ini bentuk kezaliman terhadap saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam pelaksanaan ekonomi Islam di tengah pandemi COVID-19, yaitunya dengan memberi kemudahan dan keringanan serta menjalankan apa-apa yang dianjurkan dalam praktik ekonomi Islam. Apa yang harus kita lakukan, apa yang dianjurkan dalam berpraktik ekonomi Islam? Yang pertama, kita harus amanah. Si penjual harus amanah kepada pembeli, pembeli harus amanah kepada penjual. Jangan ada dusta di antara kita. Kemudian juga harus sidik, jujur dalam bertransaksi jual beli. Kemudian juga fatanah, cerdas dalam berjual beli atau bertransaksi jual beli.
Dan jangan lupa kita sertakan tablignya, menyampaikan dakwah, menasihati saudara-saudara kita ketika kita dalam praktik muamalah atau berekonomi Islam. Lalu bagaimana cara mengatasi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di tengah pandemi ini? Maka anjuran dalam ekonomi Islam itu ada berupa zakat yang diwajibkan kepada orang yang sudah cukup hartanya untuk dizakatkan. Kemudian ada infak dan sedekah yang dapat kita berikan untuk saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di tengah pandemi corona ini. Maka zakat itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Jadi dasarnya perintahnya itu khuz min amwalihim. Ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah saudara-saudara kita yang mampu secara ekonomi dan telah memenuhi kadar zakat hartanya. Maka perintahnya khuz min amwalihim. Kepada siapa ditunjukkan khuz min amwalihim ini? Yaitu kepada petugas zakat atau amil zakat, agar mengingatkan saudara-saudaranya yang mampu berzakat tadi untuk menunaikan zakatnya. Maka zakat, infak dan sedekah adalah solusi dalam ekonomi Islam ketika terjadi wabah COVID-19 ini, agar terjadinya pemerataan pendistribusian ekonomi di tengah umat. Untuk itu, mari kita bertransaksi dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam, sesuai dengan tuntunan kaidah dan fikih muamalah, dan mari bayarkan zakat kita, terutamanya zakat fitrah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan juga kalau seandainya kita ada zakat mal, mari kita keluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Dan jika kita mampu untuk berinfak dan bersedekah, mari kita salurkan infak dan sedekah kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat diambil manfaatnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.